Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin segenap kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat yang telah diturunkan kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut, kita masih bisa menjalankan segala aktivitas kita, menjalankan kewajiban-kewajiban kita dengan baik. Dan itu patut kita syukuri untuk menjadikan diri kita abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat dari Tuhan. Selawat berangkai salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dan mengajari kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita berada. Karena hanya takwa kepada Allah lah yang bisa membawa kita untuk mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin segenap kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Dan di saat berkumpul itulah Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menerima pesan dan wasiat dariku?" Begitu para sahabat mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, di antara mereka tidak ada yang berani maju dan mengatakan siap kepada Rasulullah. Karena di benak mereka, ketika Rasulullah menyampaikan pesan dan wasiat, mereka khawatir Rasulullah akan meninggalkan mereka. Karena tidak ada yang menjawab, maka Rasul bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang siap menerima pesan dan wasiat dariku?" Ketika itu, majulah salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Rasulullah memanggil dia, "Mendekatlah wahai Abu Hurairah." Dan mendekatlah Abu Hurairah sampai lututnya beradu dengan lutut Rasulullah. Dan dipeganglah tangan Abu Hurairah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Aku sampaikan kepada kalian semuanya pesan dan wasiat ini, dan kalau kalian berpegang teguh kepada apa yang hendak saya sampaikan, maka kalian akan selamat hidup di dunia sampai di akhirat." Rasulullah menyampaikan, "Ittaqil maharimah takun a'badan nas." Berhati-hatilah kalian kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, apapun itu bentuknya, baik itu dari perilaku, baik itu dari ucapan, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan menjadi a'badan nas, manusia yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kepada kita umatnya. Jadi ketika kita ingin menjadi manusia yang paling baik di hadapan Allah, menjadi manusia yang baik di hadapan manusia, maka pesan Rasulullah, jauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah.
baik itu dari perbuatan, perkataan, tingkah laku, makanan dan sebagainya. Insya Allah dengan seperti itu, maka kita akan menjadi manusia yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan yang kedua, warda bima qassamallah takun aghnan nas. Ridholah kamu dengan apa yang telah Allah berikan kepada kamu, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi manusia yang paling kaya menurut pesan Rasulullah ini bukan manusia yang banyak hartanya, tapi mereka yang pandai bersyukur, menerima, ridho dengan apa yang telah Allah berikan dan Allah tetapkan kepada dirinya. Ketika kita bisa menerima, ridho dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat lain kepada kita. Tapi ketika kita tidak pandai bersyukur, tidak menerima dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah mengucapkan syukur kepada Allah. Karena kita selalu mengatakan kurang dan kurang. Akhirnya segala sesuatu yang tidak benar kita lakukan untuk mencukupi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Yang mana sumber dari itu semuanya tidak ada lain, karena kita tidak bisa mensyukuri apa yang telah Allah tetapkan, Allah berikan kepada kita. Maka benar wasiat dan pesan Rasulullah, kalau kita bersyukur, menerima dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, maka kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain dalam kehidupan kita. Itulah wasiat Rasulullah yang kedua, yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar supaya kita bisa menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan baik. Wasiat yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetangga-tetanggamu, maka kamu akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Kita tidak hidup sendirian, kita hidup bermasyarakat. Maka sewajibnya bagi kita adalah berbuat baik dengan orang lain, berbuat baik dengan tetangga-tetangga kita, karena kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan diri kita sendiri. Pasti kita akan membutuhkan orang lain. Maka pesan Rasulullah kepada kita semuanya, ketika kita ingin menjadikan diri kita sebagai seorang mukmin yang baik, mukmin yang sejati, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Karena dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga-tetangganya. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, agar supaya kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini bisa mendapatkan kedamaian, bisa mendapatkan ketenangan yang semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan yang keempat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cintailah milik orang lain sebagaimana kamu mencintai milik kamu sendiri. Maksudnya apa? Kita dituntut untuk saling menjaga hak dan milik orang lain sebagaimana kita menjaga milik kita. Jangan beranggapan milik kita emas dan milik orang lain tembaga dan sejenisnya. Kalau kita mengaku sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita tidak akan pernah berbuat zalim, tidak akan pernah menganiaya, tidak akan pernah mengambil milik orang lain. Bahkan kita akan menjaga yang menjadi hak orang lain sebagaimana kita menjaga hak kita sendiri.
Jadi ketika kita bisa menjaga milik orang lain sebagaimana kita menjaga milik kita sendiri, di saat itulah kita sudah menjadi seorang muslim yang sejati. Dan itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Dan yang terakhir pesan Rasulullah, wala tukthirid dhahika fa inna kathratad dhahiki tumitul qalba. Jangan banyak ketawa, karena banyak ketawa bisa mematikan hati. Maksudnya, janganlah kita terbuai dengan gurauan-gurauan yang bisa melalaikan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita terbuai dengan gurauan-gurauan yang bisa melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan 5 perkara ini agar supaya dipegang benar oleh semua orang Islam, yang tujuannya adalah bagaimana orang Islam ini, bagaimana orang mukmin ini bisa selamat, bahagia, hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Jadi pesan Rasul yang pertama adalah hindari segala sesuatu yang diharapkan oleh Allah, maka kita akan menjadi manusia yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridha dengan apa yang Allah berikan, maka kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Yang ketiga, hormati, berbuat baiklah kepada tetangga kita, maka kita akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Yang keempat, kata Rasulullah, cintai milik orang lain, jaga milik orang lain sebagaimana kita mencintai dan menjaga milik kita sendiri, maka kita akan menjadi seorang muslim yang sejati. Yang kelima, jangan banyak ketawa karena itu akan bisa mematikan hati kita. Mudah-mudahan 5 pesan dari Rasulullah ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mencapai kepada kebahagiaan dalam kehidupan kita di bawah naungan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan semuanya mendatangkan manfaat. Dan sebelum kami akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada penyampaian tutur kata yang kurang berkenan, dan itu semua kembali kepada diri saya sendiri sebagai manusia yang dhaif, dan kalau ada yang bagus semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.